Tentu ini adalah beberapa soal tentang kanon Alkitab yang bisa digunakan untuk mengedukasi anak muda Katolik. Soal-soal ini disusun dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, dari yang dasar sampai yang lebih mendalam, agar mereka dapat memahami topik ini dengan lebih baik. Soal kanon Alkitab, mengapa Alkitab kita seperti itu? Petunjuk. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kamu bisa mendiskusikannya dengan teman atau mencari jawabannya di buku-buku referensi dan internet. Bagian 1. Pertanyaan pilihan ganda, tingkat dasar. Apa yang dimaksud dengan kanon Alkitab? A. Kumpulan lagu rohani yang dinyanyikan saat Misa Dokbe. Daftar buku-buku yang secara resmi diakui sebagai bagian dari Alkitab. C. Aturan-aturan gereja tentang cara membaca Alkitab. D. Kisah-kisah tentang para rasul. Ada berapa buku dalam kanon Perjanjian Lama Katolik? A. 24 buku, B. 39 buku, C. 46 buku, D. 51 buku. Ada berapa buku dalam kanon Perjanjian Baru? A. 27 buku, B. 31 buku, C. 42 buku, D. 50 buku. Buku-buku yang hanya ditemukan dalam Alkitab Katolik dan Ortodoks, tetapi tidak dalam Alkitab Protestan, disebut apa? A. Pseudepigrafa, B. Deuterokanonika, C. Apokrifa, D. Sinoptik. Bagian 2, pertanyaan isian singkat, tingkat menengah. Sebutkan salah satu buku Deuterokanonika, buku tambahan, dalam Perjanjian Lama. Jawaban. Apa kriteria utama yang digunakan oleh gereja perdana untuk menentukan apakah suatu buku bisa masuk dalam kanon Perjanjian Baru? Jawaban. Siapa yang disebut sebagai Bapa Gereja yang berperan penting dalam menetapkan kanon Perjanjian Baru pada abad keempat? Jawaban. Bagian 3. Pertanyaan esai singkat, tingkat lanjut. Jelaskan mengapa Alkitab Katolik memiliki lebih banyak buku dalam Perjanjian Lama dibandingkan dengan Alkitab Protestan. Apa perbedaan nama yang digunakan untuk buku-buku tambahan tersebut? Mengapa Gereja Katolik menganggap buku-buku Deuterokanonika penting dan menginspirasi, sementara gereja-gereja Protestan tidak menggunakannya sebagai bagian dari kitab suci mereka? Berikan argumen dari sudut pandang Katolik. Bagaimana proses pembentukan kanon Perjanjian Baru menunjukkan bahwa gereja, dengan bimbingan Roh Kudus, memiliki peran penting dalam menentukan apa yang kita kenal sebagai Alkitab hari ini? Jelaskan peran konsili atau sinode dalam proses ini. Kunci jawaban, bagian 1, B, C, A, B, bagian 2, contoh, Tobit, Yudit, kebijaksanaan, Sirach, Baruch, 1 Makabe, 2 Makabe. Kriteria utamanya adalah 1. Berasal dari rasul atau orang terdekat rasul. 2. Digunakan dan dihormati secara luas oleh gereja-gereja perdana. Dan 3. Konsisten dengan ajaran-ajaran iman, ortodoksi. Santo Athanasius dan Paus Damasus Permei. Bagian 3. Alkitab Katolik memiliki buku-buku Deuterokanonika, disebut juga Apokrifa oleh Protestan, yang diakui oleh gereja sejak awal. Buku-buku ini sudah ada dalam Septuaginta, terjemahan PL Yunani, yang digunakan oleh para rasul. Alkitab Protestan hanya menerima buku-buku yang ada dalam kanon Ibrani. Gereja Katolik memegang tradisi bahwa buku-buku ini diilhami oleh Roh Kudus dan telah digunakan dalam liturgi dan pengajaran gereja sejak masa awal. Konsili-konsili seperti Konsili Trente secara definitif menegaskan status buku-buku ini sebagai bagian dari Alkitab. Pembentukan kanon bukanlah proses yang instan, melainkan hasil dari pengenalan yang berangsur-angsur oleh gereja terhadap buku-buku yang diilhami Allah. Konsili dan sinode, seperti Sinode Hippo 393 dan Konsili Kartago 397 memainkan peran penting dengan secara resmi mengkonfirmasi daftar buku-buku yang telah diakui dan digunakan oleh gereja-gereja lokal. Hal ini menunjukkan peran gereja sebagai penjaga dan pengenal kitab